Dulu kan maksudnya kan kayak koplo kan dianggapnya ah musik receh kan. Tapi sekarang tuh udah masuk ke Jaksel gitu loh, secara social currency bener. Jadi sekarang tuh udah levelnya itu loh, naik gitu. Halo sahabat Noyorono, perkenalkan gue Jan, gue seorang pekerja kreatif, gue sekarang run dan manage Krapela. Oke, jadi gue saat ini tuh gue lagi run dan manage sebuah event space namanya Krapela. Ya, jadi hub buat community lah, community yang berbeda gitu, mau dari musik apapun itu. Gue juga punya band lumayan lama ya, dari dulu gue lumayan punya banyak project band dan hingga saat ini gue masih perform. Abis manggung ya di kolong jembatan, itu bener, itu satu pengalaman yang paling unik menurut gua. Ya karena mungkin mungkin pertama kalinya gue perform di public space ya, notabene karena tuh di sebuah kolong jembatan yang memang skate park gitu. Jadi lumayan jadi core memory lah buat gue lah, pengalaman yang mungkin nggak bisa di repeat lagi. Kadang lu nggak bisa pikir oh ternyata lu bisa main di sini, bisa main di mana gitu. Itu jadi pengalaman yang unik sih. Selain bermusik ya mungkin karena gue di Krapela, ngurusin Krapela, jadi mungkin gue punya kesempatan untuk ketemu banyak orang, termasuk mungkin ketemu dengan banyak musisi ataupun figur yang menurut gue mungkin selama ini gue lihat mungkin di sosmed ataupun di media kok sepertinya mungkin kayak nih orang tuh kayak masih ada batas ya. Rich Brian sih yang paling gokil sih, karena gue nggak nyangka ya orang dengan magnitude segede itu ternyata dia tuh bisa santai, bahkan santai dengan orang-orang yang berkaitan yang kerja di balik layar gitu. Misalnya kayak dengan tim produksi gua, dia bisa santai dengan gua ngobrol santai banget gitu. Maksudnya jauh dengan image yang kayak di portraynya kan dia kan superstar banget, rockstar gitu, tapi kayak begitu ketemu langsung untuk begitu lebih mengenal dengan sosok manusianya itu kayaknya menurut gua agak runtuh ya semua image yang di media. Jadi menurut gue emang ya udah mereka cuman orang aja sama kayak kita gitu loh. Mungkin kalau sekarang tuh sangat diverse ya, sangat berkembang gitu. Ya pun dengan dukungan teknologi, inovasi segala macam, akses sosmed udah semakin terbuka, berbagai macam platform gitu. Jadi menurut gue sekarang orang dimudahkan untuk mendapatkan akses untuk mendengarkan musik baru. Ya ini kayak istilahnya ya demokratisasi musik lah ya. Jadi kayak sekarang orang misalnya dari kota kecil bisa dengar musik dari berbagai macam sudut lah di Indonesia gitu. Dan itu dimudahkan dengan adanya istilahnya platform lah ya. Dan kadang kan platform ada viralitas tertentu, itu frekuensinya ditangkap dari kota ini terus disebarkan. Jadi sekarang tuh mungkin penyebarannya lebih masif kali ya dibanding dulu, mungkin zaman dulu, mungkin sebelum ada sosmed ataupun sebelum ada teknologi yang mumpuni lah. Kalau sekarang tuh mungkin musik mungkin ya secara pattern consumption-nya mungkin seperti itu kali ya, one hit viral gitu lah ya. Mungkin ya ada nama-nama tertentu di genre mungkin kalau familiar dengan hipdut itu kan sekarang fenomena juga one hit viral, bahkan ada one hit genre tertentu atau subgenre yang jadi viral ya. Mungkin tuh sekarang ya itu mungkin bahasa mereka kali ya. Jadi kayak menurut gue sekarang lebih kayak embrace aja sih. Gue nggak pernah terganggu dengan one hit viral atau apapun itu, karena menurut gue musik-musik genre yang di luar one hit viral itu pun akan tetap ada gitu. Jadi menurut gue nggak masalah ya dengan viralitas itu gitu. Dan kadang viralitas itu tuh bisa jadi bridging juga buat orang untuk ngulik genre lainnya gitu loh. Mungkin ada sense kejenuhan juga, mungkin membawakan musik dalam bahasa yang mungkin foreign language gitu ataupun bahasa Inggris gitu, walaupun sah-sah aja ya, karena kan banyak banget musik Indonesia yang mungkin ditulis juga dalam bahasa Inggris, tapi mungkin mereka ingin lebih mendekatkan mungkin dengan pendengar mereka, makanya mereka menggunakan pendekatan yang lebih lokal gitu, di samping bahasa Indonesia mungkin dialek lokal gitu. Jadi mungkin secara hyper locality-nya tuh lebih diangkat lagi gitu, jadi lebih relevan lah mungkin gitu.
Musik buat gue adalah ya bentuk komunitas dengan berbagai macam background yang berbeda, tapi somehow bisa terikat dalam sebuah kolektif ya, atau kolektivitas gitu. Karena menurut gue ya biar gimana pun juga kan musik punya komunitas-komunitas yang berbeda. Nah komunitas ini somehow bisa jadi satu gitu, despite anything yang beda, mungkin preferensi dan persepsi yang berbeda, tapi somehow disatukan dalam sebuah komunitas dan kolektivitas yang besar dalam bentuk musik sih. Jadi menurut gue tuh musik ya lebih kayak bridge aja sih, jembatan gitu. Jembatan dan juga lem buat ngikat banyak kultur lah ya gitu. Jadi buat gue tuh ya musik ekspresi dan bahasa sih gitu. Ya mungkin bisa dibilang ya punk, antara punk atau hardcore mungkin ya, karena tuh yang gue grow up with gitu. Apa ya, yang mungkin paling relevan dengan gue kali ya, yang bisa gue bisa fully express diri gue mungkin, dan ada sense of community yang besar juga yang gue rasain dari genre ini, yang dari dulu sampai sekarang gue rasain gitu. Jadi kayak gue pun mungkin dengan berbagai pemikiran dan persepsi yang berbeda mungkin bisa nongkrong dengan mereka yang mungkin punya pandangan yang sangat diverse gitu, tapi somehow disatukan di satu community ini. Jadi gue sangat grateful sih bisa ada di komunitas ini sih, karena ya buat gue nggak masalah ya kalau lo suka dengan sebuah musik, tapi kalau gue emang ngelihatnya tuh gue dari dulu emang ngulik banget gitu. Jadi kayak begitu gue dulu dengerin punk atau hardcore ya insting gue adalah gue ngulik gitu loh, nih apaan sih nih gitu, ke musiknya apa gitu, mungkin historical backgroundnya apa, terus relevansinya buat gue apa gitu loh, relevansi ya dengan kondisi negara yang kita cintai ini seperti apa gitu. Collectivity itu udah pasti, itu undeniable banget, collective power gitu, despite anything gitu bisa tetap kompak bikin sesuatu bareng-bareng gitu, yang pasti itu kolektif atau community ya, itu udah pasti. Terus kayak apa ya, mungkin positivity kali ya, despite mungkin kita di tengah-tengah situasi yang tadi gue sempet mention mungkin di salah satu media adalah great pessimism gitu, kayak sesuatu yang pasti kita semua rasakan lah akhir-akhir ini gitu. Kita semua boleh pesimistik, tapi somehow ada sesuatu yang bisa kita kerjakan bareng-bareng yang bisa menimbulkan hal yang positif dan atau malah optimistik gitu. Jadi kayak menurut gue paradoksnya tuh di situ sih. Sangat wajar untuk merasa pesimis, tapi there's always something that we can do to make things better. Itu yang buat gue spiritnya ada di community itu gitu. Mungkin satu lagi apa ya, mungkin future kali ya, forward, atau mungkin looking forward kali ya gitu. Jadi kalau gue tuh lebih the idea of moving forward gitu loh, instead of looking backward, tapi kayak kita bisa move forward dengan apa yang kita punya gitu loh. The legacy yang bisa kita terapkan untuk moving forward adalah kita tetap menjaga our togetherness kali ya, bisa dibilang ya. Karena apapun musiknya dan segala macam itu ada itu tadi, community sama kolektif itu yang nggak akan hilang gitu loh sampai kapanpun. Jadi menurut gua salah satu modalnya untuk move forward, salah satu apa ya istilahnya DNA-nya atau kayak modalnya adalah kebersamaan itu gitu loh. Mungkin apa ya, lebih suara yang kalau boleh gue bilang adalah yang mungkin more honest gitu loh. Kalau if you're feeling angsty, ya lu ungkapkan itu, ekspresikan gitu. Kalau gue selalu champion expression gitu loh. Daripada lu bikin sesuatu materi yang nggak nge-reflect honesty gitu loh. Makanya kalau gue di project musik gue tuh gue memang banyak terinspirasi dari fenomena sosial yang terjadi. Jadi kayak ya itu sesuatu yang nggak bisa gue hide, jadi itu yang gue ekspresikan dan komunikasiin sih gitu. Mungkin ya kalau menurut gue jangan pernah stop ngulik kali ya, karena menurut gue ngulik itu menyenangkan. Jadi lu kayak buat gue tuh learning tuh nggak punya batasannya, nggak punya umur ya, sampai di titik kapanpun lu akan tetap bisa belajar gitu. Jadi kayak ya mungkin bisa belajar dari masa lalu, atau lu observe sekitar, fenomena sekitar, atau belajar dari temen lu, belajar dari siapapun. Itu menurut gue itu spirit yang tetap harus dijaga sih gitu.
Buat gue sih apa ya, istilahnya lu bisa rangkul komunitas lu, terus lu bisa kayak berdialog dengan komunitas lu, dan istilahnya apa ya, mungkin jangan pernah takut untuk gabung dengan komunitas apapun yang mungkin lu punya, ataupun mungkin lu baru terus lu pingin mencari sense of community, ya istilahnya lu bisa, karena gue yakin apapun yang lu suka, apapun passion yang lu suka, lu pasti akan nemuin komunitas lu sih. Jadi kayak buat gue tuh sesuatu hal yang ya patut di-celebrate sih gitu. Halo sahabat Noyorono, gue Jan, salam bersatu, berdoa dan berkarya.